Sementara itu pemirsa, teks amnesti yang mulai diberlakukan 1 Juli 2016 merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan pajaknya. Melalui program ini pemerintah memberikan perhitungan yang lebih ringan dibandingkan denda atau bahkan tarif normal. Pengamat ekonomi Profesor Ide Bagus Rake Suwardana menjelaskan, penerapan teks amnesti di Indonesia bukanlah hal baru. Setidaknya hingga saat ini pemerintah telah 3 kali memberlakukan teks amnesti. Dengan pemberlakuan teks amnesti diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Bagi wajib pajak, ini tentunya menjadi kesempatan yang sangat berharga karena dapat mengaku dosa dan melegalkan kepemilikan hartanya dengan melakukan pembayaran pajak yang lebih murah. Selama ini mereka tidak mengemplang pajak, dengan teks amnesti itu akan diputihkan tentu dengan ada denda-denda. Misalnya dana dalam negeri yang misalkan selama ini dia belum menyembunyikan kekayaannya dikenakan dengan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dari 2%, 3% sampai 5%. Sedangkan dari dana yang parkir luar negeri itu adalah 4%, 5%, dan 6%. Kalaupun itu ditarik dana itu dari luar negeri, maka dia akan kena aturan yang dalam negeri, 2%, 3%, sampai 5%. Tahapannya dari bulan ini 3 bulan ke belakang sampai dengan 31 Desember gelombang keduanya, tahap ketiganya dari sampai dengan 31 Maret tahun 2017. Kalau itu dimanfaatkan secara baik, maka akan terjadi pemerintah akan mengampuni. Nah, kalau tidak membawarkan akan bahaya, dikejar di kemudian hari, apalagi itu adalah dari selama ini sembunyinya cukup lama, karena diputihkan. Profesor Rake menambahkan teks amnesti yang kini digulirkan pemerintah merupakan kesempatan emas yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Pemerintahan Presiden Jokowi fokus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah sehingga semakin banyak wajib pajak memanfaatkan kesempatan emas ini. Jenny dan